4 profesi yang ingin menjadi fokus Menpan RB pada seleksi penerimaan CPNS 2023 diantaranya yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari tribungayu.com sumbernya, rekrutmen CPNS 2023 segera dibuka. Ini penjelasan BKN dan Menpan RB mengenai formasi prioritasnya teman-teman ya. Jadi memang untuk kebutuhan P3K dan CPNS tahun 2023 akan segera dimulai teman-teman ya. Pendataan sudah selesai per 30 April 2023 kemarin. Kemudian untuk Mei, Juni ya, ini sudah ada proses-proses yang nantinya akan mengerucut kepada pembukaan tentang CPNS dan P3K tahun 2023 teman-teman ya. Jadi jangan di-skip untuk informasinya ini ya karena sangat penting dan kita akan selalu update tentang kabar CPNS dan P3K tahun 2023 ini teman-teman ya. Rekrutmen CPNS 2023 kabarnya akan dibuka lebih cepat dari tahun sebelumnya teman-teman ya. Jika di tahun 2021 lalu pendaftaran CPNS dibuka pada Oktober, maka rencananya rekrutmen CPNS 2023 akan dibuka pada bulan depan teman-teman ya. Nah, namun hal tersebut masih sebatas rencana dan harapan pemerintah yaitu Menpan RB agar rekrutmen CPNS 2023 bisa dibuka pada bulan Juni atau paling lambat bulan Juli 2023 mendatang teman-teman ya. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah sampai detik ini Menpan RB belum merilis informasi terbaru secara tertulis mengenai jadwal rekrutmen CPNS 2023. Memang rencana yang nantinya akan dibuka bulan Juni atau bulan Juli itu memang sudah digemburkan oleh para stakeholder ya, jadi dari Menpan RB kemudian yang lain sebagainya. Karena memang untuk roadmap-nya ya, rencananya itu nantinya akan dibuka pada bulan-bulan tersebut. Tapi untuk pastinya memang belum dirilis secara resmi teman-teman ya. Kita tunggu saja untuk informasinya, nantinya kita akan selalu update teman-teman ya. Informasi mengenai bocoran jadwal rekrutmen CPNS 2023 ini sebelumnya disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Kemenpan RB. Alex dalam hal ini masih hanya sebatas memberikan sedikit bocoran terkait bulan berapa rencana CPNS 2023 dimulai. Namun belum merincikan tanggal ditetapkannya teman-teman ya. Jadi bulan-bulan tersebut tapi untuk tanggalnya ya yang sesuai nantinya belum ada kepastian teman-teman ya. Karena masih banyak proses ya dengan berbagai masalah ya terutama pada honorer, nasib honorer, kemudian masih ada rapat dengan DPR RI, kemudian dengan stakeholder yang lain ya, karena memang bukan hanya untuk perekrutan CPNS dan P3K 2023 saja, tapi nantinya nasib honorer, THK 2 dan lain sebagainya itu bagaimana teman-teman ya. Kita tunggu saja teman-teman ya, tapi jangan khawatir bagi Anda yang sudah menantikan informasi mengenai jadwal rekrutmen CPNS 2023, perlu Anda ketahui pula bahwa Menpan RB sudah memastikan tahun ini CPNS 2023 akan dilaksanakan teman-teman ya. Untuk itu jika benar dan tidak ada penghalang maka CPNS 2023 akan dibuka dalam waktu 2 bulan ke depan teman-teman ya. Jadi kemungkinan Juni atau Juli itu kemungkinan sudah pasti teman-teman ya. Nah, paling lambat Agustus. Tapi kalau dari bocoran ya dari Pak Alex ini kemungkinan Juni atau Juli sudah dibuka teman-teman ya. Nah, untuk proses tesnya atau kapan itu kemungkinan masih Agustus atau Septemberan. Nah, jadi Anda juga harus mempersiapkan diri dan mencari terus informasi mengenai rekrutmen CPNS 2023 yang akan dibuka dalam waktu dekat, teman-teman ya. Apalagi rekrutmen CPNS 2023 akan terbuka untuk umum meski untuk formasinya sendiri sangat terbatas. Jadi, memang untuk CPNS 2023 nantinya tidak ada kalau dari suratnya teman-teman ya, itu memang tidak ada dari kesehatan dan pendidikan, tapi dari jaksa, kemudian hakim, ya, dosen juga ada,
Nah, hanya itu saja teman-teman ya. Jadi tidak ada untuk pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa formasi CPNS 2023 ini akan ditujukan untuk pemenuhan jabatan fungsional di instansi pusat saja. Nah, menurut informasi yang beredar, jika mengacu pada peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022, bahwa seleksi CPNS 2023 ini akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan di beberapa formasi tertentu, yaitu seperti, nah ini teman-teman ya, kejaksaan, hakim, dosen, dan tenaga teknis talenta digital teman-teman ya. Nah, jadi untuk talenta digital juga masuk dalam formasi CPNS teman-teman ya. Bahkan informasi mengenai formasi CPNS 2023 ini juga sudah dengan resmi Menpan RB umumkan dalam surat edarannya pada 14 Maret 2023 teman-teman ya. Karena memang seperti ini teman-teman ya. Yang jadi CPNS tahun 2023 nantinya akan ada hanya ini teman-teman ya. Kejaksaan, hakim, dosen, dan tenaga teknis lainnya teman-teman ya. Kemudian selain itu, pada pelaksanaan penerimaan CPNS 2023, Menpan RB hanya ingin berfokus pada beberapa profesi saja, teman-teman ya. Meski sudah dikeluarkan surat edaran mengenai pengusulan formasi CPNS 2023 yang diberikan batas waktu hingga 30 April 2023 lalu, teman-teman ya. Jadi memang untuk formasi ya, penentuan formasi sudah ditutup ya per 30 April 2023, teman-teman ya. Namun pembahasan terkait formasi CPNS 2023 ini terlihat masih menjadi perbincangan sampai saat ini, teman-teman ya. Nah, hal tersebut membuat pihak DPR RI juga turut meminta Menpan RB untuk mengkaji kembali terkait profesi yang diwacanakan pada penerimaan CPNS 2023, teman-teman ya. Jadi memang dari pihak DPR juga harus mengkaji lagi tentang profesi yang hanya akan ada perekrutan CPNS saja, teman-teman ya. Dilansir dari tribungayu.com dari kanal YouTube DPR RI pada Sabtu 29 April 2023, 4 profesi yang ingin menjadi fokus Menpan RB pada seleksi penerimaan CPNS 2023 diantaranya yakni intelijen, jaksa, hakim, serta dosen, teman-teman ya. Jadi memang dari Menpan RB fokus seperti itu. Karena apa? Kalau ada P3K di dalam 4 profesi tersebut tidak bisa teman-teman ya. Karena harus menjadi pengambil keputusan teman-teman ya. Jadi pengambil keputusan ini tetap CPNS teman-teman. Kalau untuk P3K itu bisa yang lain jadi tidak pengambil keputusan teman-teman ya. Jadi ini sangat vital sekali teman-teman ya. Jangan sangat vital sekali karena memang dari empat ini itu adalah pengambil keputusan teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Menpan RB berpandangan bahwa 3 profesi tersebut sangat dibutuhkan Indonesia. Sedangkan keberatan mengenai pembatasan pada 4 profesi ini diajukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang ya. Dalam hal ini Junimar tidak ingin apabila dilakukan pengurangan formasi pada pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2023 di parlemen. Jadi ini Pak Junimat Girsang ini selaku Komisi 2 ya, ketuanya ini memang keberatan hanya karena memang CPNS 2023 hanya di profesi tertentu saja teman-teman ya. Ia tidak sepakat dengan Kemenpan RB yang ingin membuka formasi CPNS 2023 untuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BIN, serta perguruan tinggi teman-teman ya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu meminta Menpan RB agar bersedia untuk kembali mempertimbangkan mengenai 3 profesi yang menjadi fokusnya untuk penerimaan CPNS 2023 teman-teman ya. Pasalnya menurut Junimat hal itu justru akan menimbulkan banyak keberatan dari berbagai pihak pada sidang tersebut. Sementara itu Menpan RB memberikan penjelasan bahwa profesi jaksa dan hakim harus berstatus sebagai ASN karena memiliki peran yang sama pentingnya bagi negara teman-teman ya. Selain itu, kebijakan yang memprioritaskan profesi hakim di pengadilan umum ini mampu mengatasi persoalan minimnya profesi kehakiman, sehingga seleksi penerimaan CPNS 2023 untuk 3 profesi dapat terrealisasi dengan baik, teman-teman ya. Meski begitu, pihaknya akan mengkaji ulang soal formasi CPNS 2023 untuk kemudian akan dikomunikasikan kembali bersama DPR RI. Nah, sebagai informasi, pendapat Menpan RB yang berfokus untuk menyasar profesi jaksa
Hakim dan dosen kepada seleksi CPNS 2023 dinilai penting untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi memang banyak beda pendapat ya. Semoga nantinya tetap akan ada CPNS untuk seluruh profesi, teman-teman. Ya, kita doakan saja. Nah, sebelumnya Anas menyampaikan opsi-opsi penyelesaian tersebut tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Asosiasi Pemerintah Daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati, teman-teman. Ya, Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan, artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden, teman-teman. Ya. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PNRB, Pak Abdul Azwar Anas menyebut formasi yang paling banyak dibutuhkan pada tahun ini adalah tenaga pengajar, teman-teman. Ya. Sehingga tahun ini akan ada peningkatan cukup besar untuk rekrutmen kurang lebih 15.858 formasi dan untuk P3K dan CPNS-nya adalah 6.074 formasi. Jadi sangat banyak sekali untuk P3K, teman-teman ya. Untuk CPNS-nya hanya sedikit, teman-teman ya. Alasannya dibutuhkannya lebih banyak tenaga pengajar lantaran terdapat dosen yang sudah lanjut usia serta masih minimnya formasi tersebut sehingga rekrutmen pun perlu dilakukan, teman-teman ya. Begitu banyak suara kampus yang kami dengar kurangnya tenaga P3K. Bahkan mereka yang mengabdi bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian masa depan. Bahkan ASN kekurangan banyaknya dosen, guru besar yang sudah sesepuh belum ada penggantinya. Oleh karena itu, di 2023, kami di Kementerian PNRB ingin melipat gandakan tenaga yang mengajar, baik itu P3K maupun ASN, teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk keputusan CPNS 2023 dan P3K nantinya kita akan tunggu ya di 2 bulan ke depan karena memang untuk formasi sudah ditutup per 30 April 2023. Nah, untuk Mei, Juni, Juli ini teman-teman ya. Nah, ini masih proses untuk menata menata untuk formasi di tahun 2023, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.